Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat beraktivitas kembali teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 Qadir dan Juli Ajam dapat menyajikan sebuah materi dan mengangkat tugas kelompok kami yang bertemakan tentang perencanaan. Baik, pada kesempatan kali ini saya selaku moderator utama akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan dan definisi beberapa ahli yang mengajukan apa itu tentang perencanaan. Pengertian perencanaan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut pendapat Sondang Pesiagian, berpendapat bahwa perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan pemutusan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua ada menurut Rustiadi, berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahap-tahap yang dibutuhkan untuk mencapainya. Selanjutnya ada pendapat dari Erlis Wandi, berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi dan taktik-taktik dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Dan selanjutnya ada George R. Terry, berpendapat bahwa perencanaan adalah pemilihan dan penghubungan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Selanjutnya ada pendapat Suwarno Handayaningrat, berpendapat bahwa perencanaan adalah proses untuk mempersiapkan seperangkat keputusan tentang kegiatan-kegiatan pada masa yang akan datang dengan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan melalui penggunaan sarana yang tersedia. Lebih lanjut, Suwarno Handayaningrat menyatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses di mana pengetahuan ilmiah dan teknis bergabung secara terorganisir. Selanjutnya ada Garth N. John, berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu proses pemilihan dan pengembangan dari tindakan yang paling baik untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Berbagai pendapat di atas menyiratkan bahwa perencanaan merupakan proses yang berisi kegiatan-kegiatan berupa pemikiran, perhitungan, pemilihan, penentuan, dan sebagainya, yang semua itu dilakukan dalam rangka tercapainya tujuan tertentu. Pada hakikatnya, perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif atau pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang, guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pembantuan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Baiklah, itu tadi beberapa para ahli berpendapat tentang pengertian perencanaan. Baik, selanjutnya ada tahap dasar perencanaan. Secara mendasar, perencanaan memiliki 4 tahap. Yang pertama, penetapan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Yang kedua, merumuskan keadaan. Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang dari tujuan yang ingin dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk tujuan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan dan rencana waktu yang akan datang hanya setelah organisasi saat ini dianalisa. Rencana dapat digambarkan untuk rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi.
Baik, yang ketiga, segala kesulitan dan hambatan. Segala kesulitan dan hambatan serta yang perlu didefinisikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan atau yang mungkin menimbulkan masalah walaupun sulit dilakukan antisipasi keadaan. Masalah dan peluang serta ancaman yang mungkin terjadi di masa mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Yang keempat, rencana atau kegiatan untuk tujuan. Tahap terakhir dalam rangka pengembangan sebagai alternatif untuk tujuan. Alternatif tersebut dan pilih alternatif terbaik atau paling di antara berbagai alternatif yang ada. Baik, selanjutnya ada alasan dasar pentingnya perencanaan. Alasan perlunya suatu perencanaan. Yang pertama ada alasan dibuat perencanaan adalah melihat program-program yang akan dijalankan untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan organisasi di waktu yang akan datang. Yang kedua, perencanaan memberikan pandangan bagi organisasi mengenai tindakan apa saja yang harus mereka lakukan demi tercapainya tujuan, termasuk di dalamnya biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga tujuan terrealisasi. Hal ini akan membantu organisasi menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, agar sesuatu yang direncanakan jelas dan mengurangi kemungkinan usaha itu gagal atau bangkrut karena semua telah direncanakan dengan matang-matang. Adapun manfaat perencanaan atau planning. Yang pertama, perencanaan mempunyai beberapa manfaat, di antaranya adalah yang pertama, memudahkan pekerjaan dan aktivitas setiap unit kerja dalam organisasi sehingga akan terorganisir dengan baik menuju arah yang sama. Yang kedua, sebagai pedoman untuk melakukan aktivitas sehingga karyawan melaksanakan pekerjaan memiliki irama dan pandangan yang sama dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, memberikan pegangan dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yang kelima, organisasi memperoleh standar sumber daya yang terbaik dan mendayagunakan sesuai tugas pokok fungsi yang telah ditetapkan. Adapun yang keenam, menjadikan rujukan anggota organisasi dalam melaksanakan aktivitas yang konsisten, prosedur, dan tujuan. Yang ke-8, memberikan balasan wewenang dan tanggung jawab bagi seluruh pelaksana. Selanjutnya, memonitor dan mengukur berbagai keberhasilan secara intensif sehingga bisa menemukan dan memperbaiki penyimpangan secara dini. Selanjutnya, memungkinkan untuk terpeliharanya persesuaian antara kegiatan internal dengan situasi eksternal. Selanjutnya, memudahkan manajer dalam melakukan pengawasan. Dan adapun kelemahan perencanaan, di samping banyaknya manfaat yang dapat disusunnya perencanaan, tetapi juga ada kelemahan. Antara lain, yang pertama, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Yang kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovatif. Yang keempat, kadang-kadang hasil yang baik didapatkan oleh penyesuaian situasi individual dan penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Tidak selalu berdasarkan rencana. Yang kelima, ada rencana-rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Baik, selanjutnya ada hubungan perencanaan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Yang pertama, fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi serta kegiatan-kegiatan manajerial lainnya adalah saling berhubungan, saling tergantungan, berinteraksi. Selanjutnya ada pengorganisasian dan penyusunan personalia,
Pengorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Perencanaan menunjukkan cara menunjukkan sumber daya tersebut untuk mencapai efektivitas paling tinggi. Yang ketiga, mengarahkan. Fungsi pengarahan selalu berkaitan dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor kekuatan sumber daya dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan. Bermotivasi karyawan. Yang keempat, pengawasan perencanaan dan pengawasan saling berhubungan sangat erat sehingga sering disebut sebagai kembar siam. Dalam manajemen, pengawasan adalah penting sebagai produk perencanaan efektif. Oleh karena itu, pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Tujuan setiap rencana adalah untuk membantu sumber daya dan kontribusi secara positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Baik, demikian presentasi dari saya moderator pertama. Baik, akan dilanjutkan oleh moderator kedua yaitu Julia Jam. Kepada Julia Jam boleh dipersilahkan. Secara umum, rencana strategis dapat diartikan sebagai proses perencanaan jangka panjang yang disusun dan digunakan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Penetapan rencana strategis dalam suatu perusahaan adalah penting. Hal tersebut dikarenakan rencana strategis memberikan kerangka dasar dalam mana semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya harus diambil. Pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Perencanaan strategis sering merupakan titik permulaan bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan perusahaan. Proses perencanaan strategis. Ada beberapa proses perencanaan strategis. Pertama, proses perencanaannya. Kedua, penentuan misi dan tujuan. Ketiga, mengembangkan profil perusahaan. Keempat, analisa lingkungan eksternal. Kelima, analisa internal perusahaan maupun kekuatan dan kelemahan organisasi tersebut. Keenam, identifikasi kesempatan dan ancaman strategis. Ketujuh, pembuatan keputusan strategis. 8. Pengembangan strategis perusahaan. 9. Implementasi strategis. 10. Peninjauan kembali dan evaluasi. Rencana operasional. Rencana operasional adalah rencana yang meliputi area operasional tertentu dari sebuah organisasi. Rencana operasional terbagi menjadi dua, rencana sekali pakai dan rencana tetap. Rencana sekali pakai. Yang dimaksud dengan rencana sekali pakai adalah serangkaian kegiatan terperinci yang kemungkinan tidak berulang dalam bentuk yang sama di waktu yang akan datang. Rencana sekali pakai dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan tidak digunakan kembali bila tujuan telah tercapai. Rencana sekali pakai mempunyai titik-titik pokok yang dapat teridentifikasi, yaitu mulai dari suatu program meliputi serangkaian kegiatan yang relatif luas, anggaran maupun proyek. Rencana tetap. Rencana tetap adalah pendekatan-pendekatan standar untuk penanganan situasi-situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang. Wujud umum dari rencana-rencana tetap adalah kebijaksanaan, prosedur, dan aturan. Perbedaan perencanaan strategis dan perencanaan operasional di antaranya adalah
Perencanaan strategis difokuskan pada tujuan jangka panjang perusahaan, sedangkan perencanaan operasional difokuskan pada tujuan jangka pendek perusahaan. Rencana operasional dibuat berdasarkan rencana strategis. Rencana strategis dibuat oleh manajemen puncak, sementara rencana operasional dibuat oleh manajemen menengah organisasi. Rencana strategis dibuat untuk mencapai visi organisasi, sementara rencana operasional dibuat untuk melaksanakan dan mengimplementasikan rencana strategis. Organisasi perlu melakukan perencanaan strategis berkala dan perencanaan operasional berkelanjutan. Faktor waktu dan perencanaan. Pada setiap tingkat manajemen berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat manajemen akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam perencanaan. Demikian juga periode waktu melakukan rencana yang ditetapkan juga berbeda-beda. Pada umumnya, pembagian periode perencanaan berdasarkan tingkat manajemen dapat dibagi. Yang pertama, manajer puncak membuat rencana-rencana jangka panjang antara 2-5 tahun atau lebih. Contoh, rencana dalam menghadapi strategi persaingan perusahaan, rencana untuk menghasilkan suatu produk baru, dan lain sebagainya. Kedua, manajer menengah membuat rencana-rencana jangka menengah antara beberapa bulan sampai 3 tahun. Contoh, rencana dalam memperbaiki atau meninjau kembali jadwal produksi dan koordinasi rencana untuk memanfaatkan para manajer lini pertama secara lebih baik, dan lain sebagainya. 3. Manajer lini pertama membuat rencana-rencana jangka pendek, bisa harian, bulanan, sampai 1 tahun. Contoh, rencana untuk mengimplementasi kebijakan, penugasan kerja, dan metode kerja baru, rencana untuk menaikkan efisiensi, dan lain sebagainya. Berdasarkan batas waktu, pada umumnya rencana dapat dibedakan menjadi rencana jangka pendek, mencakup berbagai rencana dari 1 hari sampai 1 tahun. Rencana jangka menengah mempunyai rentang waktu antara beberapa bulan sampai 3 tahun. Rencana jangka panjang meliputi kegiatan-kegiatan selama 2-5 tahun dengan beberapa rencana yang diproyeksikan 25 tahun atau lebih di masa yang akan datang. Perencanaan jangka panjang biasanya berkenan dengan perencanaan strategis. Besarnya pengaruh waktu dalam perencanaan terutama dapat dirasakan dalam hal waktu sangat diperlukan untuk melaksanakan perencanaan efektif. Waktu sering dilakukan untuk melanjutkan setiap langkah perencanaan tanpa informasi lengkap tentang variabel-variabel dan alasan dan alternatif-alternatif. Karena waktu diperlukan untuk mendapatkan data dan memperhitung semua kemungkinan. Jumlah atau rentang waktu yang akan dicakup dalam rencana harus dipertimbangkan. Kriteria penilaian efektivitas rencana. Beberapa kriteria dapat digunakan untuk menilai efektivitas perencanaan. Pertama, kegunaan. Agar berguna bagi manajemen dalam fungsi-fungsi yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan sederhana. Fleksibilitas adalah esensi bagi kesuksesan perencanaan strategis. Rencana juga memerlukan stabilitas, karena bila rencana terlalu sering berubah, para manajer tidak menjadi terbiasa dengan rencana tersebut. Sebagai suatu peralatan pengoperasian yang menjadi tidak efektif. Rencana juga perlu mempunyai kontinuitas agar perencanaan dapat berkesinambungan. Ketetapan dan objektivitas. Rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata, dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan manajemen hanya akan efektif jika didasarkan atas informasi yang tepat dan didasarkan pada pemikiran relatif dan fakta-fakta
yang sebenarnya tentang persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dibanding sasaran pribadi pembuatan rencana. Ruang lingkup. Perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan, dan konsistensi. Efektivitas biaya. Efektivitas biaya perencanaan adalah menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional. Jadi, jangan lakukan perencanaan bila hasilnya tidak meningkatkan penghasilan atau mengurangi biaya lebih kecil daripada biaya perencanaan dan implementasinya. Akuntabilitas. Ada dua aspek akuntabilitas perencanaan, yaitu tanggung jawab atau pelaksanaan perencanaan dan tanggung jawab atas implementasi perencanaan. Suatu rencana harus mencakup keduanya. Ketetapan waktu. Para perencana harus membuat berbagai perencanaan. Berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu. Baiklah, itu mungkin tentang materi dari kelompok kami, yaitu perencanaan. Sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.